Linda Ramadanti lahir di Jakarta 15 Agustus 1978, mengawali karir setelah menjadi finalis cover majalah di tahun 1996. Ia kemudian berperan dalam sederet sinetron dan film, diantaranya Namaku Safina dan Cinta Silver. Di tahun 2001, Linda memutuskan untuk berhenti dari dunia hiburan dan menikah dengan Dibyo Arianto. 2 tahun kemudian, keduanya bercerai tak lama setelah kelahiran putri mereka, Ataya Kaisa. Di tahun 2009, Linda kemudian menikah dengan Ari Dwi Andika, sinetron yang terpaut usia 6 tahun lebih muda darinya. Hubungan keduanya sempat menjadi perbincangan lantaran Linda sempat dituduh menjadi penyebab putusnya hubungan antara Ari dan Tika Titu yang telah terjalin selama 2 tahun. Kini benarkah rumah tangga Linda Ramadanti dan Ari Dwi Andika yang telah berlangsung selama 7 tahun tengah berada di ujung tanduk? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Linda Ramadanti di sini yang akan berbagi kisah. Sebetulnya kalau kita dengar kisah-kisah dari para tamu itu kita tidak berniat untuk menghakimi, tapi barangkali dari pelajaran atau cerita itu kita bisa belajar sesuatu lah. Termasuk dari ini kita kan belajar sesuatu. Belajar namanya apa? Aduh, Niki belajar banget, banyak banget yang Niki pelajarin di sini. Oke, baik, ada verifikasi artikel buat Linda Ramadanti. Yang pertama, artikelnya adalah capek berbohong, Linda Ramadanti akui telah menikah siri. Ini adalah di tahun 2000 berapa ini ya? 2009. Jadi menikahnya di tahun 2009 juga ya? Iya. Atau sebelumnya sudah menikah? Enggak, 2009. 2009. Ini sih kayaknya 2000. Oke, 2011 baru open public bahwa Iya. memang sudah menikah. Apa sih yang dulu menyebabkan kamu tertutup soal pernikahan itu? Ya karena nggak ada support dari keluarga. Oh, support Keluarga Ari. ex aku. Ex kamu. Ex aku. Jadi Ari Dwi Andika ini sekarang sudah tidak lagi sama dia? Enggak, sudah secara resmi? Tidak? Kita 7 tahun nikah siri. 7 tahun menikah sih. Apa-apa sih yang kamu rasakan, Linda? 7 tahun kamu menikah dalam sebuah kondisi yang istilahnya tidak didukung gitu. Terus ya harus tidak bisa terbuka. Bahkan pernikahannya juga agak berbeda begitu. Tentunya kamu ingin pernikahan yang resmi kan? Sebenarnya iya, tapi aku bukan orang yang mau untuk memaksa. Cukup beberapa kali dikasih tahu, diingetin, dan juga dari keluarga aku juga udah ngingetin gitu. Jadi ayo dong, udah sama-sama dewasa. Jadi berpikirlah. Dan janji itu udah dikasih ke dia. Udah dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dia untuk mau mensahkan itu. Dia yang berjanji karena ya saya anak perempuan satu-satunya. Bapak saya orang Betawi yang Islamnya banget gitu. Ya udah, jadi dia kecewa. Dia cuma bilang sama aku, emang lu pikir kawinan gitu. Jadi dari orang tua juga merasa ini anak perempuan satu-satunya juga ingin diperlakukan selayaknya sebagai perempuan yang mereka sayangi, seperti itu. Kemudian kalau kamu selama mempelajari 7 tahun pernikahan kamu yang berlangsung secara siri diawali dengan tidak didukung oleh orang tua Ari ya? Atau orang tua kamu pun sebetulnya tidak mendukung pernikahan ini? Orang tua aku nggak tahu kalau aku menikah. Orang tua kamu juga tidak tahu kalau kamu menikah? Orang tua Ari juga tidak tahu? Enggak ada yang tahu. Oh, pasti berat sekali menjalani pernikahan seperti itu. Berat, cuma nggak tahu ya. Dulu tuh kayaknya cinta. Itu dia. Cinta itu aduh bahaya tuh yang nggak bisa, jangan deh, kayaknya jangan cinta banget deh sama orang. Cinta tuh apa sih kalau menurut kamu, Linda? Apa ya, kayak kita tuh rela berkorban untuk apa? Nah, kayak ya udah deh, lu mau apa aja, ya udah iya gitu. Gitu. Waktu itu cinta. Waktu itu cinta, ya. 7 tahun yang lalu itu berarti 32 tahun. 31 tahun. 31 tahun. Terus apa yang terjadi sekarang? Setelah cinta itu, 7 tahun lalu, hilang ya. Apa yang terjadi? Apa ya?
Sebenarnya kalau menurut aku, kalau misalnya kita udah menikah, itu dengan berjalannya waktu, cinta itu bergeser menjadi mungkin sayang, Menghargai. mungkin menghargai, mungkin saling menghormati, menyayangi gitu. Tapi cinta ada, cuma nggak sebesar semenggebu-gebu pacaran, semenggebu-gebu pada saat mau menikah gitu. Oke, cinta dulu pernah ada, sekarang ada sayang. Lalu apa yang membuat kalian berpisah? Apa yang paling berat dalam pernikahan ini? Sehingga akhirnya jatuh keputusan itu. Dalam hidup orang pasti punya prinsip. Aku berprinsip bahwa apapun kesalahan, apapun itu bisa Dimaafkan. aku maafkan, Asal. kecuali Kecuali. pengkhianatan. Ya, kita lihat ada sebuah tayangan, kita ingin tanya langsung ke kamu. Yang berikut ini. Kalau sekarang menghadapi Ari ya, kalau dia harus, kitanya harus dia nggak bisa dikerasin gitu. Kita harus baik gitu. Saya anggap dia sebagai salah satu nafas dari hidup saya sekarang. Apapun, insya Allah saya ingin bahagiakan istri saya. Amin ya Allah, amin, amin. Saya ingin bahagiakan anak saya. Amin ya Allah. Saya ingin bahagiakan orang tua Linda, orang tua saya juga. Insya Allah kedepannya saya ingin menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah, amin, amin. Kita akan bahas gesturnya dulu deh, gitu ya. Pada saat Ari berbicara seperti itu, justru kamu melihat ke arah yang lain, gitu. Kondisi saat itu seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan? Mungkin udah capek. Tapi pada saat itu aku berpikir bahwa orang bisa berubah, dan Ari adalah orang yang baik. Dia baik sekali. Dia baik sekali, dia penyayang. Tapi capek aja gitu. Sabar sebenarnya. Sabar tuh bukannya sabar ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Sabarnya harus tetap sabar. Cuma itu tadi. Prinsip. Pada saat kamu bercerita itu sudah ada kejadian? Belum. Kejadian apa nih? Ya kejadian yang kamu sebut tadi menjadi penyebab kamu memutuskan untuk... Ya tapi kan maksudnya pengkhianatan itu kan bukan macam-macam gitu loh. Bisa diartikan macam-macam gitu Pak. Sudah terjadi pada saat itu? Belum. Jadi pada saat itu kamu hanya lelah karena? Lelah karena aku selalu bilang sama Ari, aku nggak selamanya hidup. Aku nggak selamanya hidup. Mungkin aku juga nggak selamanya ada sama kamu. Aku pengen kamu itu menjadi orang yang kuat, laki-laki yang bisa jadi contoh untuk orang lain, teman-teman, keluarga, gitu. Aku pengen kamu menjadi imam yang baik untuk aku atau untuk orang lain. Kenapa kamu mengatakan itu? Aku nggak tahu. Tapi itu tidak kamu rasakan? Maksudnya? Itu adalah harapan kamu. Itu adalah harapan. Kenapa kamu capek? Karena kayaknya itu sudah 6 atau 5 tahun Harapan kamu berjalan. dan tidak apa istilahnya, tidak sesuai dengan harapan kamu itu. Iya, dan memang apa ya? Memang baik lagi kita nggak bisa berharap sama manusia. Baik. Ada tayangan lagi kita mau bahas. Silakan kita lihat. Kan sama Ustazah Oki atau Ustadz Maulana, boleh Aku silakan. duluan ya. Iya dong. Gini, aku mau nanya, bagaimana caranya kita memaafkan orang lain supaya hidup kita bisa lebih tenang. Orang lainnya apa, siapa nih maksudnya? Lebih spesifik? Keluarga, mantan keluarga. suami atau suami? Misalnya keluarga, Misalnya teman, keluarga ya, atau teman atau ya, siapa oke, aja, boleh. supaya kita lebih ikhlas Oke. gitu, bisa menjalani hidup dengan
plong gitu. Jadi kita nggak aduh masih kesel-keselan, masih bete-betean gitu Oh, sama gitu. teman. Kan kadang-kadang suka kayak gitu kan. Bener. Masih ada rasa marah? Enggak. Enggak. Udah menemukan caranya memaafkan? Udah. Bagaimana? Setelah berpisah? Iya. Setelah berpisah kamu bisa memaafkan. Kenapa pada saat bersama kamu tidak bisa memaafkan? Waktu pada saat bersama ada sekali kejadian yang di prinsip aku dan aku maafkan itu. Tapi ayo dong, jangan berulang kali kamu lakukan itu. Aku juga punya hati. Aku juga Ya kan? Ya nggak sih? Kalau Niki, kalau kamu prinsip kamu apa? Kalau sama pasangan yang membuat kamu nggak akan memaafkan itu dan itu udah final, itu apa? Kalau diapain? Kenapa begitu? Kayaknya sekarang udah kayaknya agak berubah dia. Kok jadi speechless? Ayo dong. Kalau dibohongin, Kalau dibohongin. bohongin aja. Kalau dibohongin Bohongin aja. aja. Dibohongin itu kan banyak, bohong apa dulu Iya. gitu. Nah, hubungan kamu sama Aris sekarang gimana? Aku udah nggak tahu dia di mana. Udah berapa lama sih kalian tidak bertemu? Nggak ketemu itu udah almost 3 bulan ya. 3 bulan sudah tidak bertemu dan karena itu kamu anggap ini sudah final perpisahan kalian Ya. atau memang sudah ada pembicaraan sebetulnya? Aku udah apa ya? Aku udah minta talak dan aku minta talak 3. Sudah diucapkan oleh Ari. Udah diucapkan dan ada Kunci. Oke, kamu tidak menyesal, tidak ada penyesalan. Kamu sudah berjuang ketika menikah dengan cinta, istilahnya melawan nasihat orang tuanya Ari juga, dan berakhir seperti ini. Apa yang ada di dalam benak kamu? Aku cuma berpikir semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Yang saya sesali cuma ternyata anak saya unhappy Dengan pernikahan aku sama dia. Dan itu ditutupin banget sama jadi ketika kamu berpisah, dia. Oke bunda gitu. Terus yang coba deh gitu. Maksudnya kan aku bilang kalau misalnya aku balik lagi gimana gitu. terus dia bilang, Ya itu awal-awal pisah lah ya. terus dia bilang, Bunda kayak nggak ada yang lain aja. jangan Gila, kemana-mana. gue kan bisa ketawa loh. Jangan kemana-mana. Aduh, lebih. Ikan Gue cepet kok. Ya baiklah. Lanjut sekarang kita minta kamu untuk mendeskripsikan apa yang kamu rasakan, ada mengenai sosok yang akan kita tampilkan fotonya. Dan inilah deskripsi foto yang pertama. Dia adalah malaikat aku. Anak udah gede banget ya Bu ya. Ya udah mau SMA, dia sekarang kelas 3 SMP. Oke. Kalau dia jatuh cinta, kamu akan memberi pesan apa kepadanya? Jangan terlalu mencintai, cintailah Allah. Oke. Kalau Allah dan aku. kalau dan ibunya. Oke. Kalau dia mencari ketemu sama cowok yang seperti apa? Ciri-ciri cowok seperti apa yang cocok menjadi pendamping hidupnya? Yang taat, bertanggung jawab, royal, pinter dan sayang, sama keluarga. Setia enggak? Setia juga dong. Gila. Itu sih nomor 1. Bertanggung jawab tuh artinya gimana bertanggung jawab tuh? Menafkahi? Bertanggung jawab tuh artinya ya menafkahi ya dong pasti. Itu harus menyayangi dia. Maksudnya bertanggung jawab. Oke. Kalau misalnya dia kayak kamu, dia jatuh cinta, terus dia nikah tanpa restu kamu, apa yang ingin kamu memberikan nasihat sekarang dari pengalaman kamu itu kepada dia? Aku sih mungkin aku bukan orang yang nggak mau merestui apa yang dia pilih. Aku percaya banget dia adalah orang yang smart. Soleha, smart, dia penyayang, dia orangnya itu bisa memilih dengan baik, dan dia itu pemberi pendapat yang oke banget. Dan waktu kamu nikah sama Ari dulu nggak tanya pendapat dia? Dia masih kecil. Oh, masih kecil ya. Okay. Masih yang kamu menyesal nggak menikah sama Ari? Menyesal nggak menikah dengan Ari?
Enggak, karena semua pasti atas izin Allah. Oke. Ada hikmahnya nggak dari pernikahan kamu dengan Wah, ada. Apa itu? Banyak. Sabaran. Kesabaran. Berat sekali kayaknya. Oke, next foto. Next foto. Mama itu orang yang paling kuat yang pernah aku tahu. Kenapa kamu bisa mengatakan Mama adalah orang yang kuat? Apa yang kamu lakukan yang paling kamu sesali kepada Mama? Aku gak pernah. Aku dekat sama dia, sama Mama. Cuma aku dulu pernah menyesal bahwa aku pikir Mama cuma cinta sama anak laki-lakinya. Tapi ternyata mungkin karena dia merasa aku kuat, jadi dia gitu. Bagaimana kamu tahu kalau dia juga mencintai kamu sebesar dia mencintai anak laki-lakinya? Entah kenapa aku tiba-tiba disadarkan bahwa aku selalu dulu kalau misalnya aku kasih Mama jajan, kasih Mama uang, aku bilang sama Mama, waktu itu aku nyesal, aku bilang sama Mama, Ma, maafin aku ya, aku dulu kenapa selalu membedakan Mama sama Papa, karena aku merasa Mama itu sayangnya sama adik-adik aja gitu, nggak sayang sama aku. Jadi misalnya Mama aku kasih 50 perak, Papa aku kasih 100 perak. Lalu? Aku nyesel banget, dan aku gak mau lakuin itu lagi. Katakan langsung ke Mama. Mama! Oke, kasih sambutan selamat datang buat mamanya Linda. Maafin aku, Mama. Iya, udah, Ma. Udah, baiklah. Mama, silakan duduk. Oke. Niki, geser dulu. Silakan Mama. Oke. Halo Mama, terima kasih sudah datang. Mau. Oke. Niki, kamu juga ingin seperti itu, Niki? Aku udah gak nama Mama soalnya. Sedih aja kalau lihat. Halo Tante. Ada penyesalan, tapi Mama masih ada sih, nggak bisa. Kamu masih bisa mengungkapkan. Kalau Niki barangkali ada nggak sesuatu yang kamu sesalin yang sebetulnya kamu ingin sampaikan ke Mama? Apa ya yang dikasih salin waktu Mama di ICU, terus dia minta Niki pulang. Waktu itu Niki lagi ada di Banjarmasin karena masih kerja di perusahaan batubara, dan di situ nggak ada flight lagi karena cuma 2 kali. Akhirnya pas datang siang-siang, Mama udah masih di ICU sih, tapi udah Nggak sadar. udah nggak sadar gitu. Itu aja sih. Terus 3 hari emang udah nggak sadar. Seharusnya udah nggak boleh pakai alat, tapi Niki mintanya tetap pakai alat gitu. Maksudnya biar siapa tahu ada mukjizat Allah gitu. Ternyata enggak. Itu aja sih. Terus dia minta ini singkong keju dibawain. Makanya Niki kalau lihat singkong keju tuh itu sebel aja gitu. Nggak, Mama. Semua udah Allah atur. Ya, semua udah yang terbaik buat Mama. Mama punya anak anak perempuan satu nih. Iya, satu-satunya. Satu-satunya yang perjalanan kehidupan pernikahannya juga penuh dengan hal yang tantangan yang berat dalam Ya, sebagai seorang ibu. Apa sih yang sebetulnya dirasakan, ingin disampaikan betul, tapi kalau mau ngucap tuh kayaknya aduh gitu. Apa, Ma? sebenarnya apa yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah kehendak Allah. Karena itu ada kehendak Allah,
Mama hanya menjalani aja. Oke, jadi Mama tidak menyalahkan. Tidak ada yang salah karena semua itu udah ada ceritanya dari sana. Tapi kalau misalnya Linda ketemu cowok lagi, Mah, Mama kalau bisa menasehati apa? Mama kalau bisa minta tolong. Minta tolong. Carilah laki-laki yang bisa jadi imam. Jadi imam tuh maksudnya seperti apa? Maksudnya bisa jadi panutan dia di dunia dan di akhirat nanti. Dalam arti kata, kalau sholat dia dulu yang sholat, kalau puasa dia dulu yang puasa. Dia bisa menegur istrinya, bisa mengajari istrinya. Baik. Yang paling penting itulah bagi Mama. Baik. Kita akan kembali lagi. Baik, Mama, kita akan ngerumpi lagi selain berikut ini. Ya. Tetap di Rumpi. Terakhir, Mama, tadi Mama kan Linda sempat mengatakan bahwa dia curiga Mama itu pilih kasih. Mama mungkin ada yang mau disampaikan langsung ke Linda? Ya, sebenarnya Linda udah tahu, udah pernah minta maaf sama Mama kalau itu dia salah perkiraan, salah. Padahal Mama sayang juga. Saya pikir Mama itu dia udah ngaku kalau dia sengaja. Padahal Mama juga ngerti dia pasti sengaja melakukan ini. Untuk? Kalau papanya dikasih uang 50, Mama sedikit. Mama dikasih cuma separuhnya. Oke, baik. Nikita, sekarang kalau Nikita, kamu sampaikan sesuatu buat Ayang yang lagi nonton televisi. Aduh. Aduh. Sayang, I miss you. Kamu dong buat tamu-tamu hari ini. Linda, terima kasih. Mama, terima kasih sudah hadir. Niki, terima kasih sudah hadir ya. Oke, tolong nanti kita lanjutkan perbincangan. Dan terima kasih buat Anda sudah bergabung. Jangan lupa kita Senin sampai Jumat ketemu lagi di acara Rumpi.